Hello good people, kembali lagi ke Utama Kreator. Kali ini saya akan melakukan atau mengenalkan yang namanya Ivy versi 6. Jadi buat kalian yang belum tahu, silahkan nonton video ini. Baik, terlebih dahulu saya akan mengenalkan apa itu Ivy versi 6. Apa itu Ivy versi 6? Ivy versi 6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Panjang totalnya adalah 128 bit. Dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 2 pangkat 128 atau sama dengan 3,4 kali 1038 host komputer di seluruh dunia. Adapun tujuan dari Ivy versi 6. Yang pertama adalah menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis hingga beberapa masa. Yang kedua, membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarki. Yang ketiga adalah mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. Adapun perbedaan antara alamat IP versi 4 dengan alamat IP versi 6. Di kriteria yang pertama, adanya panjang alamat, di mana alamat IP versi 4 memiliki panjang alamat 32 bit, sedangkan alamat versi 6 memiliki panjang alamat 120 bit. Kriteria yang kedua adalah jumlah total host. Di alamat IP versi 4 terdapat 2 pangkat 32 atau sama dengan kurang lebih dari 4 miliar host. Sedangkan dalam alamat IP versi 6 memiliki total jumlah host 2 pangkat 128. Yang ketiga adanya menggunakan kelas alamat. Dalam alamat IP versi 4 menggunakan kelas alamat yaitu kelas A, B, C, dan D dan E. Belakangan tidak digunakan lagi mengingat telah tidak relevan dengan perkembangan jaringan internet yang pesat. Sedangkan untuk alamat IP versi 6 tidak menggunakan kelas alamat. Selanjutnya ada kriteria alamat multicast. Alamat IP versi 4 memiliki kelas D yaitu 224.0.0.0/4. Sedangkan alamat IP versi 6 memiliki alamat multicast IP versi 6 yaitu FF00.2/8. Seperti itu. Kemudian adapun perbedaannya yang selanjutnya adalah dalam kriteria alamat broadcast. Di dalam alamat IP versi 4 terdapat alamat broadcast, sedangkan di alamat IP versi 6 tidak memiliki alamat broadcast. Selanjutnya ada alamat yang belum ditentukan. Di dalam IP versi 4 terdapat alamat yang belum ditentukan yaitu 0.0.0.0, sedangkan alamat versi 4 yaitu 2 kali. Seperti itu formatannya yang bisa saya tampilkan. Kemudian ada kriteria untuk alamat loopback, di mana alamat IP versi 4 memiliki IP 127.0.0.1, sedangkan alamat loopback pada alamat IP versi 6 dua kali, selanjutnya ada 1 terakhirnya. Seperti itu. Terus untuk kriteria selanjutnya ada alamat IP public, di mana IP versi 4 ditetapkan oleh otoritas internet atau IANA. Sedangkan untuk alamat IP versi 6 menggunakan alamat unicast global. Seperti itu. Kemudian ada alamat IP pribadi, di mana alamat IP versi 4 yang ditetapkan oleh otoritas internet. Sedangkan alamat IP versi 6 unicast set local.
Seperti itu alamat IP pribadinya. Selanjutnya ada konfigurasi alamat otomatis. Dalam alamat IP versi 4, ya atau Aviva yang digunakan. Untuk alamat IP versi 6 digunakan Unicast Link Local. Selanjutnya ada kriteria representasi tekstual. Alamat IP versi 4 memiliki Dotek Decimal Format Notation, sedangkan alamat IP versi 6 menggunakan colon hexadecimal format notation. Seperti itu. Kemudian ada kriteria fungsi prefix, di mana alamat IP versi menggunakan subnet mask atau panjang prefix, dan alamat IP versi hanya menggunakan panjang prefix. Kriteria selanjutnya adalah resolusi alamat DNS. Pada IP versi 4 menggunakan a resource record a single atau single A. Kemudian untuk alamat IP versi 6 menggunakan AAAA resource record atau yang dikenal dengan quad A. Seperti itu perbedaan dari alamat IP versi 4 dan alamat versi 6. Selanjutnya ada keunggulan dari IP versi 6. Yang pertama ada jumlah IP address yang sangat banyak, di mana IP versi 6 pada satu alamat IP-nya panjangnya 120 bit atau 128 bit, atau dengan kata lain dapat menyediakan alamat IP sebanyak 3,4 dikali 1038. Keunggulan yang kedua yaitu auto configuration, di mana IP6 dirancang agar penggunanya tidak dipusingkan dengan konfigurasi IP address. Komputer pengguna yang terhubung dengan jaringan IP6 akan mendapatkan IP address langsung dari router, sehingga nantinya DHCP server tidak diperlukan lagi. Jadi auto configuration nantinya sangat berguna bagi peralatan mobile internet karena pengguna tidak direpotkan dengan konfigurasi sewaktu berpindah tempat dan jaringan, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu security. Yang dimaksud di sini adalah IP6 telah dilengkapi dengan protokol IPsec, sehingga semua aplikasi telah memiliki security yang optimal bagi berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan. Misalnya saja transaksi e-banking. Di samping itu, IPsec dalam IP versi 6 merupakan protokol keamanan yang paling andal saat ini, di mana ia menggunakan teknik enskripsi yang rumit sehingga sulit ditebak oleh hacker yang akan membaca data yang dilewatkan. Seperti itu. Kemudian yang keempat adanya quality of service. IP6 memiliki protokol QoS yang terintegrasi dengan baik sehingga semua aplikasi yang berjalan di atas IP versi 6 memiliki jaminan QoS, terutama bagi aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti VoIP dan streaming video. Kemudian ada fitur IP versi 6. Yang pertama ada large address space, yaitu IP versi 6 menggunakan 4 kali lebih banyak bit dibandingkan IP versi 4 untuk pengalamatannya. Yang kedua adalah no need for NAT atau PAT, yaitu setiap sistem memiliki alamat IP versi 6 yang unik dan dapat melalui internet tanpa menggunakan NAT, seperti itu. Lalu yang ketiga adanya IPsec, yaitu keamanan yang lebih aman daripada IP versi 4. Yang keempat adanya header improvement. Yang dimaksud adalah header IP versi 6 telah disederhanakan dengan memindahkan semua informasi yang tidak perlu. Kemudian ada IP versi 6 yang tidak mendukung broadcast. Jadi, walaupun tidak mendukung atau menggunakan broadcast, tapi IP versi 6 menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa hostnya.
Dan yang keenam ada Geography Assignment of Address, di mana Internet Corporation for Assignment Names and Number, atau yang disingkat dengan ICANN, memberikan address dengan beberapa strategi berdasarkan region, misalnya benua, kemudian ISP sampai customer. Yang ketujuh adanya Efficient Router Summarization, yaitu lebih efisien dibandingkan dengan IP versi 4 karena sudah di-subdivide oleh region. Selanjutnya ada Built-in Quality of Service, atau yang dikenal dengan QoS, sudah natif sehingga lebih mudah untuk memberikan garansi transfer data seperti itu. Selanjutnya yang ke-9 ada Stateless and Trusted Full Address Configuration, yaitu untuk addressing bisa dari DHCP atau host sendiri menggunakan MAC address. Selanjutnya ada pengelamatan IP versi 6. Pengelamatan IP versi 6 panjangnya adalah 128 bit. Jadi kalian harus mengingatnya bahwa IP versi 6 memiliki panjang pengelamatan lebih panjang dari IP versi 4. Di pengelamatan IP versi 6 adalah pengidentifikasi untuk antarmuka, individu, dan untuk set antarmuka. Di sini kita dapat menetapkan alamat IP versi 6 dari semua jenis ke antarmuka, bukan host dan router seperti pada IP versi 4. Karena setiap antarmuka milik simpul tunggal, salah satunya antarmuka alamat unicast, dapat digunakan. Pengelamatan IP versi 6 menggunakan Cisco Packet Tracker yang seperti ini. Oke. Saya sudah buka. Kita besarkan saja. Jadi yang saya butuhkan di sini yang pertama adalah router yang 194.1.1. Setelah itu saya akan membutuhkan 3 buah PC. Nah, selanjutnya saya akan membutuhkan 2 buah switch. Jadi saya perumpamakan di sini adalah memiliki ruangan yang berbeda, tapi harus bisa antara satu komputer dengan komputer yang lain bisa terhubung menggunakan IP versi 6. Yang pertama kita akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel strike dari router 0 yang slot 00 ke switch 0 seperti itu. Jadi untuk mempercepat kalian bisa untuk menggunakan ini adalah otomatis yang tanda petir ini. Jadi kalian tidak perlu memikirkan untuk menggunakan kabel apa yang harus digunakan untuk menghubungkan dari switch ke PC maupun dari router ke switch. Seperti ini aja langsung. Ya. Setelah terhubung semuanya, kita tunggu agar di switch ini berwarna hijau. Ya, sudah berwarna hijau seperti ini. Kita fast forward time aja untuk mempercepat. Ya, sudah hijau. Kita coba untuk melakukan komunikasi antara PC 1 terlebih dahulu dengan PC 2 dengan IP lokal. Jadi kita cari desktop, pilih desktop, pilih IP config. Ini di link local address ini kita copy saja. Kita copy, kita masuk ke PC 1, ke desktop, kita coba ping di sini.
berikut ya. Dari PC 1 dan PC 2 bisa memiliki atau bisa terhubung antara satu sama yang lain. Kita coba menggunakan antara PC 2 dengan PC 0. Kita coba ping di sini. Ya, ini tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kita harus menambahkan gateway-nya. Jadi bagaimana cara menambahkan gateway di sini? Kita langsung saja. Pertama kita harus menghubungkan ini antara switch ke router dan dari router ke switch ini agar berwarna hijau nantinya. Dengan apa? Kita menyeting routernya terlebih dahulu. Kita masuk ke router, kita masuk ke CLI. Di sini kita pilih now. Setelah itu enter kembali. Di router kita hidupkan dulu atau aktifkan routernya. Ya, seperti ini sudah aktif. Setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi IP versi 6. Conf T. Setelah ini kita masuk sudah ke konfigurasinya. Setelah dikonfigurasi kita akan mengatur IP atau masuk ke IP versi 6. Dengan klik IP versi 6 unicast routing. Seperti ini. Kita enter saja. Ya, sudah. Setelah ini kita akan masuk ke di sini. Saya akan menambahkan ini memiliki alamat G0/0. Sedangkan di sini memiliki alamat di sini ya, G0/1 seperti itu. Kita kembali masuk ke router. Kita akan masuk ke port 0 dari router yang tadi di sini ya. Jadi kita in ini berarti interface yang akan masuk ke G0/0 yang akan masuk ke sini. Seperti itu. Ya, setelah masuk ke konfigurasi interface G0/0, kita akan melakukan IP versi 6 dengan menggunakan alamat lokal. Jadi di sini kita akan menggunakan kode IP versi 6, kemudian address artinya alamat, FE80, karena ini adalah format dari penulisan dari IP versi 6. Kita klik link. Setelah ini kita pencet tab, bukan enter ya. Ya, jadi sudah terlihat seperti ini. Kita langsung enter saja. Setelah itu kita selesaikan untuk interface G0/0 dan akan masuk ke interface G0/1 dengan cara mengaktifkan kode no set seperti ini. Kita klik enter lagi. Kita masuk ke
interface G0/1 seperti ini. Udah, kita akan masuk di sini. Setelah itu kita akan menggunakan link lokal juga di sini seperti ini. Nah, seperti ini kita enterkan saja dan kita tutup juga di sini. No should. Seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini antara router dan switch di kabelnya sudah berwarna hijau, sudah memiliki atau sudah terhubung. Seperti ini kita tunggu, tapi tidak perlu menunggu lama, kita langsung aja fast forward time. Di sini langsung berwarna hijau untuk menyempatkan waktu. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengeping dari gateway. Gateway-nya itu berarti di sini adalah di sini interface, arti gateway-nya yang tadi FE 80 91 seperti ini. Copy saja, di sini sama juga, pastikan aja. Sudah seperti ini. Coba kita akan ping ke gateway-nya terlebih dahulu. Jadi buka IP configuration, masih static. Kita buka command prompt, kita coba ping, kita hapus ini saja, kita gunakan satu yang tadi, gateway yang tadi. Kita coba ping, mau ping gateway. Setelah itu coba kita ping di sini. Gunakan satu, mau juga. Ini sudah bisa terhubung ke gateway. Jadi seperti itu. Kita close kembali. Sekarang bagaimana agar PC 0 ini bisa terhubung dengan PC 1, yaitu dengan menambahkan alamat address-nya. Jadi di sini saya akan menambahkan IP versi 6 alamatnya di interface G0/0 dan G0/1. Jadi saya gunakan di sini yaitu (2001) 1.2 di B8.2. Kita pakai A 4 kali, itu A 2 kali, itu 1/64 seperti ini. Kita copy saja. Di sini kita ubah saja untuk yang di sini kita ubah menjadi B seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke configuration-nya. Kita klik CLI, ini masih, kita exit-kan aja dulu. Kita masuk ke interface G0/0. Jadi di sini kita akan masukkan interface G0/0 seperti ini. Kita enterkan aja, sudah masuk ke konfigurasinya. Setelah itu kita tambahkan IP dari interface G0/0. Jadi di sini
IV versi 6 address. Nah, itu kita masukkan kode seperti ini, yaitu 2001.2 db8 .2 kembali a 4 kali a, ini dibedakan di sini a dan b nya, 1/64 seperti ini. Setelah itu kita enter saja. Di sini ada kesalahan, jadi kita lihat di sini saya kurang menambahkan titik 2 lagi satu atau lagi sekali. Jadi kita tambahkan di sini saja titik 2 nya lagi, titik 2 nya lagi satu, seperti itu. Seperti ini biar sama, karena ini formatannya dari penulisan IV versi 6 seperti itu. Kita enter saja, ya berhasil ini artinya. Setelah itu kita no shoot aja untuk masuk ke interface Gendol salah satu, sudah itu. Setelah no shoot, kita akan masuk ke interface G0/1 seperti itu. Kita enter. Sudah seperti ini, kita akan menambahkan IV versi 6 dengan alamat yang ini di Gendol salah satunya, seperti itu. Sama saja seperti tadi, IV versi 6 address 2001.2 db8.2 a 4 kali titik 2, kemudian kita gunakan B seperti yang tadi yang sudah tertera di sini. Setelah itu titik 2 nya 2 kali agar tidak melakukan kesalahan sama seperti tadi, 1/64. Jadi saya menulis seperti ini untuk sambil mengingat penulisan dari IV versi 6 seperti ini. Sebenarnya kita bisa menggunakan tanda ke atas seperti ini dan tinggal menggantinya di bagian ini seperti itu. Tapi untuk pemula silahkan gunakan secara manual dan mengetiknya satu persatu agar hafal dengan urutan penulisan atau format dari IP versi 6. Seperti itu yang saya dapat sampaikan. Setelah itu kita enter juga, berhasil. Setelah itu kita kemudian no shoot untuk kembali keluar. Ini sudah, kita akan close saja di sini. Jadi setelah itu kita akan pertama membuka PCIndol. Kita klik IP configuration-nya. Di sini akan mendapatkan yang formatan B seperti itu. Kita coba autokan saja. Di sini mendapatkan B seperti itu. Coba kita ke PC1, seharusnya ini A yang didapatkan. Kita close saja di sini. Kita ke IP, kita coba autokan. Ya, kita dapatnya yang A seperti itu. Sampai di sini sudah benar. Saya akan coba untuk mengcopy ini alamatnya, dan dari PC1 akan mengeping ke PC0 seperti itu. Jadi kita klik ping. Setelah itu kita paste saja yang tadi yang telah di copy. Di sini
di depan 201 kita tambahkan variabel atau variabel alamat dari interface G0/1 yaitu B. Jadi seperti itu. Kita ke bawah lagi, kita ulang ping, itu pasti. Setelah itu depan 201 ini kita tambahkan B. Setelah itu di sini A 4 kali, titik 2. Setelah itu DB8, dan di sini kita tambah titik 2 kembali. Yang kita gunakan adalah format 2001 nya. Seperti ini. Alamat yang akan kita ping atau yang akan kita hubungkan dari PC1 ke PC0, seperti itu. Setelah itu kita langsung saja untuk mengpingnya saja. Ya, terlihat di sini mau terhubung antara PC1 dan PC0, seperti itu. Jadi kita akan coba dari PC0 mengeping ke alamat IP PC2, seperti itu. Jadi di sini saya belum auto kan, jadi kita auto, dapat A juga. Kita copy di sini, pastikan tercopy. Setelah itu kita ke PC0. Di sini kita akan ke command prompt untuk mengping IP tersebut. Kita spasi dulu, paste, terus itu sama seperti tadi. Di 202 ini kita cantumkan A karena kita akan ke alamat yang A. Jadi di sini A 4 kali. Setelah itu titik 2. Di sini kita tambahkan DB8 sesuai alamatnya, dan titik 2 kembali. Di sini saya gunakan 2001 untuk dengan hexadesimalnya. Setelah itu kita langsung ping saja. Di sini request timeout karena apa? Di sini 202. Coba kita cek apakah benar di sini 202. Ya, benar. Tapi di sini tidak mau ngeping. Coba kita ulang saja, kita cek untuk formatannya. A, kemudian A-nya 4 kali, DB8 2001. Seharusnya ini mau 202 ya. Coba kita ping kembali, kemudian tidak mau. Sebaiknya kita cek kembali untuk PC2 nya. Ya, seperti ini. Sekarang coba kita dari PC0, dari PC2 yang akan mengeping ke PC0. Kita copy saja seperti ini. Coba kita ping di sini. Ping.
pasti. Kita masukkan B di sini sesuai alamatnya. Sini A. Sini DB8. Setelah itu ini 2001. Seperti dulu. Coba kita ping oleh tidak terhubung antara PC 0 dengan PC 2 seperti itu. Kita coba cari permasalahannya di sini. Apa yang membuat dari PC 0 ke PC 2 ini tidak mau terhubung seperti itu. Jadi kita lihat, kita coba statikan lagi, kita off ya sampai mendapat gateway ini. Kembali, coba kita ping sekarang ke alamat yang sama. Belum juga mau. Kita coba statikan di sini. Kembali, kita ping dari sini juga. Ya mau. Jadi seperti itu permasalahannya. Kita harus tetap memperhatikan agar configuration di dalam gateway ini terlihat gateway yang dimiliki sama seperti FE 80.21 seperti ini. Bila tidak ada, kalian bisa statikan kembali dan autokan kembali. Setelah itu kalian coba untuk mengepingnya kembali seperti ini dan mau. Seperti itu yang saya dapat sampaikan. Kita coba juga untuk PC 2 nya mengeping ke alamat yang tadi. Kita coba otomatiskan kembali. Di sini sudah. Kita cek kembali di sini. Ya, seperti kita ketahui harus terlihat FE80 di sini untuk mengetahui gateway-nya. Kita kembali ping di sini. Ya, mau. Seperti itu. Jadi kita harus tetap memperhatikan di IP versi 6 gateway-nya seperti itu. Jadi kita bisa tahu ini adalah gateway, ini interface, dan ini alamat IP versi 6 nya seperti itu. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bila ada sesuatu yang salah, saya minta maaf. Dan silahkan komen untuk yang mengetahui lebih dari pengamatan IV versi 6 tersebut. Sekian. Ada format IV versi 6. Format IP versi 6 yaitu dalam IV versi 6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal yang berukuran 4 digit. Jadi, setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya, format notasi yang digunakan oleh IV versi 6 juga sering disebut dengan Shalom hexadecimal format. Berbeda dengan IV versi 4 yang menggunakan dotecadecimal format. Berikut adalah contoh alamat IV versi 6 dalam bentuk bilangan biner. Ada juga format penulisannya yaitu dalam IV 6 bilangan ditulis dengan heksadesimal berukuran 4 digit. Yang seperti saya tadi jelaskan, setiap blok bilangan heksadesimal tersebut dipisah dengan tanda titik 2 karena bukan dalam desimal tapi dia dalam heksadesimal. Heksadesimal itu adalah 0 sampai 9, lalu A sampai F.
dan terbagi atas 8 hex teks, dan masing-masing hashtag dipisah oleh titik 2 atau kolon. Jadi, jika kalau ingin menulis 2001, tinggal seperti performatan yang dapat saya tampilkan ini. Jadi, berikut juga dari bilang heksadesimal ke binary. Klasifikasi. Dalam klasifikasi IV, versi 6 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama unicast, yang kedua ada anycast, dan multicast. Jadi langsung saja kita yang pertama unicast. Unicast adalah pengelapatan yang mirip dengan IV versi 4 dengan sekumpulan alamat dengan sejumlah bit kontinu yang sama sesuai dengan alamat subnetnya dan kelas Indo-Merge Routing atau yang dikenal dengan CIDR. Ada banyak jenis pengelamatan unicast pada IV versi 6 sesuai dengan tipenya. Yang pertama adanya alamat link lokal yang terdapat di unicast. Alamat yang ini digunakan dalam satu link yang jaringannya lokal yang saling tersambung dalam satu level. Sedangkan yang kedua adanya alamat set lokal setara dengan alamat private. Yang ketiga, adanya alamat global, alamat yang dipakai misalnya untuk ISP. Lalu yang kedua adanya anycast. Pengelamatan anycast digunakan untuk mengirimkan paket ke salah satu anggota dari anycast yang terdekat. Jadi, sebuah alamat anycast digunakan oleh beberapa interface dan setiap paket anycast akan terkirim ke interface anggota yang terdekat. Model pengelamatan pada anycast hampir sama dengan model unicast. Jadi, secara sintaks, alamat anycast sama saja dengan unicast, hanya saja sebuah alamat anycast digunakan oleh lebih dari satu host. Dan syarat dari pengelamatan anycast adalah yang pertama adanya sebuah alamat anycast tidak boleh digunakan sebagai alamat sumber dari sebuah paket IV versi 6. Yang kedua, adanya sebuah alamat anycast tidak boleh digunakan sebagai alamat interface pada router. Yang ketiga adalah multicast. Alamat multicast IV versi 6 digunakan sebagai identitas sebuah grup atau node. Jika paket dikirim ke alamat multicast, maka paket tersebut akan diterima oleh semua node anggota dari grup tersebut. Sebuah node dapat menjadi anggota banyak grup multicast, seperti itu. Lalu ada alamat-alamat unicast. Yang pertama link lokal, yang kedua adanya set lokal, yang ketiga adalah global address. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Sedangkan set lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Yang ketiga adanya global address merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet IV versi 6. Adapun unicast dan multicast IV versi 6 yaitu adanya aggregate global unicast address yang alamat IV-nya dengan bit awal 001. Yang kedua adanya link local unicast address, alamat IV-nya dengan bit awal 111.110.10. Yang ketiga adanya set local unicast address, alamat IV versi 6-nya dengan bit awal 111.111.011. Jadi yang terakhir adanya multicast address yaitu alamat IV versi 6 dengan bit awal 111.111.1. Seperti itu. Lalu ada panduan penulisan IV versi 6. Yang pertama adanya digit heksadesimal yaitu A, B, C, D, E, dan F yang dipresentasikan di IV versi 6 tidak bersifat case sensitive. Yang
Yang kedua adanya awalan nilai 0 bersifat opsional dan sehingga 09C0 sama dengan 9C0. Begitu pula sama dengan 00 sama dengan 0, seperti itu. Yang kemudian ada yang ketiga, yaitu notasi pasangan tanda kolon. Dapat digunakan untuk meringkas kolom-kolom heksadesimal atau yang dipisahkan dengan tanda kolon. Dengan nilai 0 berturut-turut pada awal, tengah, dan akhir dari alamat IV versi 6. Sebagai contoh, seperti format berikut, diringkas menjadi format berikut. Yang kemudian ada yang keempat, yaitu perhatikan notasi pasangan tanda kolon. Hanya dapat digunakan sekali pada alamat IV versi 6 untuk menyatakan kumpulan nilai heksadesimal 0 berturut-turut terpanjang. Ini karena sejumlah nilai 0 yang dihilangkan dikalkulasi dengan memisahkan dua bagian dari alamat dan masukkan nilai 0 hingga lengkap menjadi 128 bit. Sehingga jika sebuah alamat memiliki dua notasi pasangan tanda kolon, maka tidak memungkinkan untuk menentukan ukuran masing-masing blok nilai 0. Dan kemudian adanya U-specific address, atau alamat yang tidak terdefinisi. Ditulis dengan format seperti ini karena hanya terdiri dari nilai 0. Seperti itu panduan penulisan IV versi 6 yang saya dapat sampaikan. Dan kita akan lanjut ke kategori IV versi 6. Ya, yang pertama adanya kapabilitas pengelamatan yang semakin besar. Yang dimaksud adalah pengelamatan yang digunakan meningkatkan dari 32 bit pada IV versi 4 menjadi 128 bit pada IV versi 6. Hal ini digunakan untuk mendukung hierarki pengelamatan node yang lebih banyak dan konfigurasi alamat-alamat secara otomatis yang lebih sederhana. Yang kedua, adanya penyederhanaan format header. Beberapa file pada header IP versi 6 telah dihilangkan atau dibuat menjadi opsional untuk mengurangi cost processing dari penanganan paket dan untuk menjaga cost bandwidth dari IP versi 6 sekecil mungkin walaupun ada peningkatan ukuran alamat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya kemampuan pelabelan aliran. Kemampuan harus ditambahkan, yakni memberi label pada paket yang mengalir dan jaringan tertentu ketika pengiriman menerima perlakuan khusus seperti QoS atau Quality of Service atau layanan real time. Seperti itu. Setelah itu adanya peningkatan dukungan untuk header tambahan dan header pilihan atau optimal. Perubahan pada penandaan pilihan pada header memungkinkan proses pelewatan paket yang lebih besar dan fleksibilitas untuk option yang mungkin ada di masa depan. Selanjutnya ada kapabilitas untuk QoS atau Quality of Service. Jadi, sebuah kapabilitas untuk memungkinkan pemberian label pada paket-paket dan aliran trafik tertentu di mana pengirim membutuhkan penanganan khusus untuk kapabilitas autentifikasi dan privasi. IV versi 6 mendukung autentifikasi integritas data dan kerahasiaan data tertentu. Seperti itu dari kategori IV versi 6. Selanjutnya ada alamat jaringan. Apa itu yang disebut NetMart IP versi 6? Jadi, NetMart adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID.
pada deretan kode biner seperti itu. Fungsi dari subnet mask sendiri adalah untuk membedakan network ID dengan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Dalam IP versi 6 tidak ada netmask atau subnet mask, yang ada hanya format prefix. Jadi jelas-jelas di sini IP versi 6 menggunakan format prefix, yaitu bit pada tingkat tinggi akan digunakan sebagai tanda pengenal jenis alamat IP versi 6. Jadi hampir sama fungsinya dengan netmask, yaitu memberikan jenis alamat pada IP seperti itu. Kemudian apa itu prefix yang lebih detail tentang IP versi 6? Prefix sendiri berfungsi sebagai penunjuk beberapa banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID. Dengan mengetahui prefix, kita bisa mengetahui host mana saja yang dapat dipakai. Prefix ini biasanya digunakan dalam konfigurasi router. Seperti itu. Dalam IP versi 6, bit-bit pada tingkat tinggi akan digunakan sebagai tanda pengenal jenis alamat IP versi 6 yang disebut dengan format prefix. Dan di dalam IP versi 6, tidak ada subnet mask atau netmask, yang ada hanyalah format prefix, karena IP versi 6 kembali lagi tidak mendukung subnet mask atau netmask. Oleh karena itu, prefix di sini bisa kita sebut sebuah alamat IP yang mana bit-bitnya memiliki nilai yang tetap, atau bit tersebut merupakan bagian dari sebuah root atau subnet identifier. Dan inilah contoh prefix alamat IP versi 6 dan dipresentasikan sebagai berikut. Kita lihat formatannya. Pada contoh ini, 60 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat. Sementara 60 bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Seperti itu dari prefix IP versi 6. Selanjutnya ada subnetting. Yang dimaksud subnetting di sini adalah proses menunjuk beberapa bit hex order dari bagian host dan mengelompokkan mereka dengan topeng jaringan untuk membentuk subnet mask. Ini membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Contohnya dengan memindahkan 2 bit dari bagian host ke subnet mask untuk membentuk 4 subnet yang lebih kecil, seperempat ukuran sebelumnya. Seperti itu. Untuk merubah subnet dari yang lama menjadi subnet baru, atau istilah memecah blok IP versi 6 menjadi beberapa blok. Contoh IP versi 6 formatan berikut. Pada contoh IP versi 6 tersebut kita menggunakan /48. Jadi kita akan merubah menjadi /64. Berikut rumus untuk memecahkan subnet, yaitu subnet baru dikurang subnet lama. Dan subnet baru /64 subnet lama /48 dibagi /64 dan dikurang subnet lama dibagi /48, yaitu sama dengan 2 pangkat atau dalam kurung 64 dikurang 48 sama dengan 2 pangkat 16 blok baru. Rank subnet baru seperti formatan berikut jadinya ya. /64. 2 blok pertama dari kiri adalah alokasi IP versi 6 dari Lembaga Etnik Indonesia. Kemudian 3 dan 4 blok dari kiri adalah alamat network kita. Dan 5 blok dari kiri sampai habis adalah alamat host untuk laptop atau komputer pada jaringan kita yang kita gunakan dalam IP versi 6 seperti itu. Selanjutnya ada host IP versi 6. Apa yang dimaksud host? Host adalah sistem komputer yang diakses oleh pengguna yang bekerja pada lokasi yang jauh. Biasanya, istilah ini digunakan jika ada 2 sistem komputer yang terhubung dengan modem dan saluran telepon. Sistem mengandung data disebut host, sedangkan sistem yang digunakan untuk mengakses dari jarak jauh disebut remote terminal. Istilah host juga digunakan untuk menyebut komputer yang terhubung dengan jaringan TCP/IP, termasuk internet juga.
Setiap host mempunyai alamat IP yang unik. Selain itu, istilah host juga merujuk pada penyediaan infrastruktur layanan komputer. Sebagai contohnya, hardware, software, dan saluran komunikasi yang dibutuhkan oleh server, tetapi isi server atau data dikendalikan oleh pihak lain. ISP di sini Internet Service Provider adalah penyedia layanan internet. Sebagai besar, ISP mempunyai jaringan server, yaitu mail, berita, web, atau router modem yang dihubungkan dengan koneksi backbone internet yang permanen dan berkecepatan tinggi. Seperti itu. Di sini pelanggan ISP dapat mendapatkan koneksi internet dengan modem dan telepon. Untuk mengakses internet, pelanggan ISP harus melakukan dial ke jaringan dengan menekan nomor telepon tertentu milik ISP. Seperti itu, dapat host yang saya jelaskan. Kemudian adapun cara menghitung jumlah host di IPv6. Bisa kita lihat. Untuk menghitung jumlah host IPv6, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat dalam kurung 128 dikurang panjang subnet IPv6. Seperti ini. Jadi kita lanjut saja. Kemudian ada broadcast dari IPv6. No broadcast. Yang dimaksud no broadcast ini yaitu IPv6 tidak mendukung broadcast. Seperti yang tadi di dalam fitur itu sudah dijelaskan. IPv6 menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Apa itu multicast? Kembali saya jelaskan, multicast adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sekumpulan interface pada perangkat yang berbeda. Paket dikirimkan ke alamat multicast akan dikirimkan ke semua interface yang diidentifikasi oleh alamat multicast atau mengirim semua interface ke dalam kelompok. Jadi, alamat multicast ini menggantikan pengguna alamat broadcast sehingga memungkinkan pengguna jaringan yang lebih efisien. Seperti itu yang saya dapat jelaskan tentang broadcast yang di IPv6. Jadi broadcast di IPv6 setelah digantikan dengan yang namanya multicast. Seperti itu. Selanjutnya, sekian yang dapat saya paparkan tentang materi IPv6 dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan see you next time.